Baik, kita lanjut ya sekarang untuk, contoh dua rat contoh uji dua rata-rata, ketika varians tidak diketahui. Contoh soalnya adalah seorang mahasiswa statistika Unisba ingin mengetahui penyesuaian mahasiswa baru Unisba terhadap lingkungan kampus Unisba. Diambil sampel dari dua kelompok, yaitu mahasiswa yang berasal dari Bandung dan mahasiswa yang berasal dari luar Bandung. Apakah tingkat penyesuaian mahasiswa dari Bandung lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar kota Bandung? Diasumsikan data berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Kita lihat ya, ini yang akan di yang apa namanya, yang akan ditanyakan ya, yang akan diuji apakah tingkat penyusuan mahasiswa dari Bandung lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar Bandung. Kita lihat populasinya ada dua ini, ada mahasiswa dari Bandung dan mahasiswa yang di luar Bandung. Berarti itu adalah dua sampel yang saling bebas, yang tidak berhubungan ya. Jadi mahasiswa dari Bandung dan di luar Bandung. Kemudian eh, yang akan diuji adalah tingkat penyesuaian mahasiswa dari Bandung, apakah dia lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar Bandung. Kalau kata-kata ada lebih bagus ya, ada kata lebih atau kurang, berarti itu pasti ujinya satu pihak ya. Sekarang kita tinggal menentukan kalau lebih bagus itu berarti uji pihak kanan atau pihak kiri. Ini skor penyesuaiannya untuk mahasiswa dari Bandung ada 8 orang, mahasiswa dari luar Bandung ada 5 orang. Nah, maka kita lihat, kita definisikan dulu, eee, mahasiswa yang berasal dari Bandung kita simbolkan dengan 1, mahasiswa yang berasal dari luar Bandung kita simbolkan dengan 2. Maka untuk ukuran parameternya, untuk yang rata-rata, tingkat penyesuaian dari Bandung berarti disimbolkan dengan mu1, rata-rata tingkat penyesuaian mahasiswa dari luar Bandung kita simbolkan dengan mu2. Alfanya 0,05 ini tadi di soal ya. N1-nya berarti ada 8 mahasiswa yang dari Bandung, N2-nya mahasiswa yang dari luar Bandung ada 5. Diasumsikan data berdistribusi normal. Tadi pertanyaannya adalah apakah tingkat penyesuaian mahasiswa dari Bandung lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar kota Bandung. Kita tadi definisikan yang dari Bandung adalah mu1, yang luar kota Bandung adalah mu2. Berarti kalau lebih bagus artinya tingkat penyesuaian di mahasiswa dari Bandung dia harus lebih besar dari luar Bandung. Kalau tandanya seperti ini, berarti kita lihat tanda panahnya. Panahnya adalah ke kanan, maka ujinya adalah uji pihak kanan. Di mana ini dituliskannya? Di H0 atau di H1A. Karena tidak ada tanda sama dengan, berarti kita tuliskan di H1. Nah, sehingga bentuk hipotesisnya adalah seperti ini. H0 sama dengan mu1 kurang atau sama dengan mu2. Nah, ini yang ini tadi dari soal ya. H1 mu1 lebih besar dari mu2. Artinya tingkat penyesuaian mahasiswa dari Bandung lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar kota Bandung gitu ya. Kemudian tentukan taraf artinya atau taraf signifikansinya adalah alfa sama dengan 5%, 0,05. Ukuran sampelnya adalah N1 8, N2 5. Statistik ujinya apa? Karena ini varians populasi tidak diketahui, maka statistik ujinya adalah ini, di mana X1 adalah nanti rata-rata dari sampel 1, X2 rata-rata dari sampel 2, S2, S kuadrat adalah varians gabungan dari varians di sampel 1 dan sampel 2. Maka kita cari dulu nilai rata-ratanya. Jadi ini kita cari rata-ratanya, ternyata diperoleh rata-ratanya 56,63, simpangan bakunya 10,45. Maka S kuadrat berarti ini tinggal kuadratkan. Kalau mencari pakai X, ini bisa dihitung seperti biasa, tapi
lebih mudah pakai Excel. Bagaimana cara menghitung pakai Excel? Kalau mencari rata-rata ya tinggal ini average gitu ya. Dari mana? Dari mulai B ini kan mulai B kedua sampai B ke-12. Udah tinggal di enter, nanti akan keluar nilainya sebesar ini 56,625. Untuk standar deviasi juga sama, berarti pakai rumusnya sama dengan STD. STDEF mulai dari mana? Dari B2 sampai B12 nanti tinggal di enter. Sehingga diperoleh, nilainya adalah untuk, standar deviasinya simpangan bakunya 10,45, kalau dicarinya S kuadrat, tinggal dikuadratkan aja ya, tinggal dikuadratkan 10,45 dikuadratkan ketemu ini. Nah, maka sekarang kita cari dulu S gabungannya. S gabungannya tadi rumusnya adalah N-1, N-nya adalah yang pertama ini kelompok satu adalah, eee, N-nya 8, 8 min 1 dikali S kuadrat. S kuadratnya ini ya, 109,13 ditambah N2 minus 1 berarti 5 dikurangi 1 dikali S kuadrat ini. Ketemulah nilainya, ini dibagi N1 plus N2 minus 2. Ketemu nilainya 172,898. Ya udah tinggal masukkan ke rumus ini. Ini adalah X1 bar, X1 bar itu rata-rata kan, 56,63 dikurangi rata-rata dari sampel kedua, dibagi akar dari S kuadrat dibagi 1 per N1 ditambah 1 per N2 diperoleh 0,61 diperoleh 0,618. Maka ini statistik uji ini belum selesai, ini harus kita bandingkan dengan nilai kritisnya. Nilai untuk membandingkan ada 2, boleh bisa pakai tabel, bisa pakai, p-value ya. Sekarang kita lihat untuk menggunakan tabel. Kalau kalau statistik ujinya T, maka kita bandingkan dengan tabel distribusi T. Nah, ujinya tadi uji pihak kanan ya, ujinya pihak kanan, kita lihat tadi kan ujinya ini. Nah, ujinya kan pihak kanan ya, maka daerah penolakannya ada di kanan. Kalau uji pihak kanan, berarti kriteria ujinya tolak Hanol jika T-nya lebih besar dari T1 min alfa dengan derajat bebasnya N1 plus N2 minus 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai T1 min alfa itu berapa. Cari dulu derajat bebasnya adalah N1-nya 8 ditambah N2-nya 5 dikurangi dengan 2, maka derajat bebasnya adalah 11. Maka kita lihat di tabel, T dengan T1 min alfa itu berarti T 0,95 dengan derajat bebasnya 11. Gimana carinya? Nah, seperti ini. Ini, one tail ya, kalau alfanya 0,05 berarti ini kan cari alfa untuk 0,05 atau T95, T 0,95, alfanya 0,05, cari dengan derajat bebasnya 11, diperoleh T 0,95 dengan derajat bebasnya 11 adalah 1,796. Maka kita bandingkan nilai T yang kita sudah hitung tadi dari statistik uji, kita bandingkan dengan nilai T yang dari tabel. Bagaimana hasilnya? Nah ini ya, kita bandingkan nilai ini dengan nilai ini. Tadi kriteria ujinya adalah tolak ketika nilai T lebih besar dari T alfa per 2. T1 min alfa. T1 min alfa berapa nilainya? 1,796. T penyakit T dari statistik uji berapa? 0,618. Bagaimana nilainya? 0,618 apakah lebih besar dari 1,796? Tidak, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0-nya di apa? H0-nya memenuhi kaidah ini enggak? Tidak ya. Jadi H0-nya diterima. Kita lihat ya. Nah, ini kriteria uji ya. Karena 0,618 ini nilai T-nya, nilai statistik ujinya lebih kecil dari 1,796 maka H0-nya diterima. Karena tidak memenuhi kaidah ini ya, maka H0-nya diterima. Sehingga H0-nya apa? H0-nya bentuknya ini kan. Sehingga mu1 lebih kecil atau sama dengan mu2. Artinya kalau bahasa umumnya ini berarti dia tidak lebih tinggi gitu ya.
bukan lebih lebih rendah karena dia ada sama dengannya. Berarti kalau ada sama dengannya berarti dia tidak lebih tinggi. Kalau tidak lebih tinggi berarti bisa mu 1 kurang dari mu 2 atau mu 1 sama dengan mu 2 gitu ya. Jadi jadi hasil pengujiannya adalah tingkat penyesuaian mahasiswa dari Kota Bandung tidak lebih tinggi dari mahasiswa bukan dari Kota Bandung. Nah, itu kalau menggunakan, tabel. Sekarang bagaimana kalau menggunakan p-value? Berarti kita lihat ujinya tadi uji satu pihak. Kalau uji pihak satu pihak, maka kriteria ujinya tolak Hano jika p-value kurang dari alfa. Alfanya 0,05, maka tolak Hano jika p-value-nya kurang dari 0,05. Maka tugas kita adalah sekarang bagaimana mencari p-value-nya. Mencari value bisa menggunakan MX Excel. Jadi lihat dulu T-nya positif atau negatif. Kalau positif berarti selalu ada tanda sama dengan ya. Ini rumusnya nanti di Excel-nya tinggal diketik aja ini sama dengan 1 min T ini saudara tinggal ketik T nanti keluar ini ya. Dipilihnya seperti ini. Sama dengan 1 min T dot dis itu ya T DK true. Nah, sekarang kita lihat T-nya berapa? T-nya diperoleh dari statistik uji berapa tadi? 0,18. DK-nya berapa? DK-nya adalah ini 11. Nah, udah jadi nanti di Excel-nya tinggal diketikkan ini. Diperoleh hasilnya 0,275. Ini pakai rumus ini karena apa? Karena T-nya positif ya. Jadi karena kita lihat 0,275 kita bandingkan dengan 0,05 apakah memenuhi kaidah ini enggak? Kita lihat coba 0,275 dibandingkan dengan 0,05 besar mana? Ya besar 0,275. Maka kaidah ini tidak terpenuhi ya. Jadi karena 0,275 lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Dan H0-nya bentuknya seperti apa ini? Jadi artinya rata-rata kelompok 1 atau tadi tingkat penyesuaian kelompok 1 tidak lebih tinggi dari kelompok 2. Tingkat penyesuaian mahasiswa dari Kota Bandung tidak lebih tinggi dari mahasiswa di luar Bandung. Gitu ya. Nah ini contohnya kalau menggunakan Excel. Jadi saudara tinggal sama dengan 1 min T. Nah pilihnya T yang ini ya. Jangan yang ini, T yang ini. Nanti tinggal ini 1 min T ini dari yang dipilihnya yang TDIS ini, masukkan statistik ujinya, yang 11 itu derajat bebasnya, kemudian true. Nanti lanjut tekan enter. Akan keluar nilai p-value-nya. Maka kesimpulan dari pengujian tersebut, baik menggunakan p-value atau tabel, jadi saudara terserah ya mau menggunakan p-value atau tabel. Ibu sengaja memberikan dua-duanya biar ada pilihan ya. Yang gampangnya saja yang mana. Sebetulnya kalau di kelas, kalau offline ibu berikan tabel. Karena untuk mengerjakan soal nanti kan harus pakai tabel. Tapi dan biasanya juga diberikan juga untuk pakai Excel. Jadi ibu berikan dua-duanya terserah mau menggunakan yang mana. Kesimpulannya adalah berdasarkan data yang ada kita yakin 95% bahwa tingkat penyesuaian mahasiswa dari Kota Bandung tidak lebih tinggi dari mahasiswa bukan dari Kota Bandung. Atau dalam kata lain, tingkat penyesuaian mahasiswa dari Bandung tidak lebih bagus dari mahasiswa yang berasal dari luar Kota Bandung. Nah, kemudian itu adalah untuk uji dua rata-rata dari populasi saling bebas. Sekarang bagaimana kalau yang dua rata-rata dari dua sampel atau dari populasi yang saling berpasangan atau berhubungan? Apa maksudnya? Nah, kita perhatikan ya, ini konsepnya. Misalkan ada populasi, ini populasi yang misalkan ada yang berpasangan atau berhubungan berukuran R. Nah, populasi berpasangan ini karena subjek pengamatan sama untuk dua perlakuan yang berbeda,
atau subjeknya berbeda tetapi sengaja dipasangkan. Ini, eee, subjek pengamatannya sama, misalkan orangnya masih itu-itu juga tetapi dikasih 2 perlakuan yang berbeda. Atau ini, subjeknya berbeda tetapi sengaja dipasangkan. Ini karena kasus-kasus tertentu. Dari populasi ini kemudian diambil sampel berukuran, N. Jadi kalau untuk sampel berpasangan, ukuran sampelnya akan selalu, sama. Kalau tadi sampel saling bebas, ukuran sampelnya bisa sama, bisa berbeda. Kita lihat ya, contoh, sampel berhubungan atau berpasangan. Ini eksperimen yang pengukurannya dilakukan terhadap subjek-subjek yang sama sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Misalnya untuk melihat suatu efek obat terhadap penurunan, panas badan manusia. Maka sebelum beli obat diukur panas badannya, kemudian setelah dibeli obat diukur juga panas badannya. Sehingga setiap orang diukur panas badannya 2 kali. Nah, ini berarti orangnya masih itu-itu juga ya. Itu, kemudian contoh lain adalah jika kita ingin membandingkan 2 metode mengajar, yaitu metode A dan metode B, tetapi variabel lain yang mempengaruhi proses belajar mengajar tidak diteliti karena berbagai keterbatasan. Maka kita berhadapan dengan kasus 2 sampel berhubungan dengan cara memberikan metode A dan metode B kepada satu sampel pada waktu yang berbeda. Jadi yang dikenai perlakuannya orangnya itu-itu saja, itu-itu juga, tetapi misalkan 10 orang, dikasih pelajaran, dikasih mengajar dengan metode A, kemudian dites, dengan metode B, kemudian dites. Dilihat hasilnya, berbeda atau tidak. Nah, kemudian, beberapa penyebab kasus sampel berpasangan itu eksperimen yang pengukurannya dilakukan terhadap subjek yang sama, baik sebelum atau sesudah perlakuan. Contohnya adalah penimbangan terhadap 10 orang yang melakukan program diet. Penimbangan dilakukan sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Hasilnya sebagai berikut. Ini misalkan ini, programnya ya, Ep jadi sebelum melakukan program, orang pertama ditimbang berat badannya, kemudian misalkan ditunggu 10 hari gitu ya, kemudian dikasih treatment untuk menurunkan berat badan, setelah 10 hari ditimbang berat badannya. Sama orang kedua juga, hari ini misalkan ditimbang berat badannya, kemudian dikasih treatment penurunan berat badan, 10 hari kemudian ditimbang berat badannya. Ini adalah kasusnya orang yang sama sebelum dan sesudah treatment dilakukan percobaan ya, ditimbang berat badannya kalau kasus ini. Kemudian yang kedua adalah membagi populasi berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu atau sampel sengaja dipasangkan misalkan dengan, karakteristik misalkan dipasangkan dengan usianya atau tinggi badan atau IQ atau berat badan dan sebagainya. Ini tergantung dari penelitian. Ini misalkan, seorang peneliti ingin mengetahui efek suatu obat terhadap waktu reaksi apabila disertai rangsangan tertentu. Peneliti tersebut memasangkan subjek berdasarkan usia. Ini orangnya berbeda, sampel 1 dengan sampel 2, tetapi dilihat dari usianya. Jadi ini namanya sampel berpasangan. Ini orang pertama, ini 2 orang nih, 2 orang. Sampel 1 seseorang dengan usia 4 tahun, sampel 2 seseorang dengan usia 4 tahun. Ini sengaja dipasangkan berdasarkan karakteristik usia. Kemudian yang ketiga, subjek dalam penelitian diberi 2 perlakuan berbeda, artinya subjek tersebut dijadikan pengontrol dirinya sendiri. Misalkan pemberian metode mengajar A dan B. Nah, subjek-subjek yang diteliti sebelum UTS diberi metode A, kemudian pas UTS diukur hasilnya, dan kemudian sebelum UAS diberi metode B, kemudian diukur hasilnya. Berarti orangnya masih itu-itu juga ya. Kemudian dihubungkan berdasarkan genetis, misalnya saudara kandung, sampel pertama kakak, sampel kedua adik, begitu ya. Jadi ini dipasangkan atau orang tua dengan anak. Kemudian
berpasangan atau berdasarkan status sosial, misalkan, karena pernikahan suami istri misalkan, atau atasan dengan bawahan, atau keluarga dengan anggota. Ini dan, banyak lagi ya. Jadi itu adalah penyebab kasus sampel berpasangan. Jadi konsepnya sangat berbeda sekali dengan, sampel saling bebas. Nah, eee, uji rata-rata untuk Nah, uji rata-rata untuk 2 sampel berhubungan, hipotesisnya adalah ini, eee, sama ada 3, jadi uji 2 pihak atau uji 2 arah, pihak kanan dan pihak kiri. Tadi sudah dijelaskan yang kita lihat adalah, di H1-nya, eee, bentukannya seperti apa ya. Kalau tidak sama dengan berarti uji 2 pihak lebih besar atau panahnya ke kanan berarti pihak kanan, panahnya ke kiri pihak kiri. Nah yang diukur adalah, beda selisih rata-rata dari selisih, eee, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi ini mu D itu berarti rata-rata dari selisih. Jadi yang diperhatikan adalah, data selisihnya. Jadi kita perhatikan dulu misalkan variabel yang diamati pada populasi 1 adalah X, variabel yang diamati pada populasi 2 adalah Y. Ini simbolnya ya, ini sebagai simbol. Ini apa namanya, variabel yang diamati pada populasi 1 disimbolkan dengan X, di populasi 2 simbolkan dengan Y. Maka kita cari selisihnya, yaitu kita simbolkan dengan D, di mana D itu adalah Y min X. Nah, kemudian tentukan taraf signifikansinya yaitu alfa, kemudian ukuran sampelnya, kemudian statistik ujinya. Nah, bentuk statistik ujinya seperti ini. D rata-rata, berarti kita cari rata-rata dari selisih tersebut. Ya, ini rata-rata. Jadi D-nya itu rata-rata seluruh D dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah simpangan baku dari nilai selisihnya. Ya, kriteria ujinya, ini ada kalau menggunakan tabel ya, kalau menggunakan tabel seperti ini, kalau menggunakan, apa namanya, eee, nilai p-value berarti kita pakai, p-value yang seperti uji 2 pihak tadi ya, uji 2 pihak seperti uji apa, untuk 2 saling bebas, 2 sampel saling bebas. Jadi kriteria ujinya ini seperti ini. Nah, sekarang derajat bebasnya yang berbeda. Kalau 2 sampel saling bebas tadi, derajat bebasnya adalah N1 plus N2 minus, 2 ya. Kalau ini, eee, N minus 1 gitu ya. Nah, kita lihat di contoh soal ya. Terdapat suatu program untuk menurunkan berat badan dengan alfa 0,05, lakukan pengujian apakah program tersebut berhasilkan dalam menurunkan berat badan. Program dicobakan pada 10 orang sebelum melakukan program diukur berat badannya, kemudian setelah melakukan program ditimbang juga berat badannya. Diasumsikan data, berdistribusi normal, berarti ujinya pakai uji, T ya. Karena diasumsikan data berdistribusi normal. Kemudian ini adalah datanya, ini sebelum melakukan, program ditimbang berat badannya, sesudah melakukan program ditimbang, berat badannya. Mau dilihat apakah berhasil tidak programnya. Nah, kita lihat ya. Lakukan pengujian apakah program tersebut berhasil menurunkan berat badan. Data berdistribusi normal. Jadi X adalah sebelum dan Y adalah sesudah. Maka program berhasil berarti ketika berat badan sesudah harus lebih kecil dari sebelum gitu ya. Maka ini dikatakan program berhasil. Kita tahu D adalah itu ya selisih antara Y min X. D adalah Y min X. Kalau misalkan, Y kurang dari X gitu, maka artinya D-nya harus lebih kecil dari 0. Kalau D lebih kecil dari 0, berarti ini program apa namanya, menunjukkan, program berat badannya, eee, sesudah 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 program berat badannya lebih
rendah dari sebelum gitu ya. Nah, hipotesisnya berarti lihat ini, berarti D lebih kecil dari 0, maka ujinya adalah uji pihak, kiri. Jadi berat badan sesudah program lebih rendah dari sebelum program. Nah, terap artinya 0,05, ukuran sampelnya N-nya, 10. Kita lihat statistik ujinya. Untuk menentukan statistik uji, maka kita cari dulu selisihnya. Kita cari selisihnya ya. 40 dikurangi 56, 40 dikurangi 60. Saudara pakai Excel aja ya. 30 dikurangi 42. Inilah hasilnya. Kemudian dicari rata-ratanya. Ini juga boleh pakai Excel. Yang ini juga dicari pakai Excel ya. Diperoleh 4,92. Maka masukkan statistik ujinya. Statistik ujinya adalah D bar, D garis yaitu minus 18. Dibagi SE, SE-nya 4,92 dibagi akar N, N-nya 10. Ketemulah min 1,15. Maka nilai statistik ujinya min 1,15. Nah, apakah pengujiannya apakah nolnya diterima atau ditolak, maka kita bandingkan nilai T ini dengan T tabel atau kita mau membandingkan nilai V-value dengan alfa. Nah, ini proses perhitungan ya, kalau mau menggunakan Excel berarti kita cari dulu selisih, cari D kan berarti selisih antara 40 dikurangi 50, berarti ini B4 dikurangi berapa, B3 gitu ya. Ketemulah ini semuanya sama ini kan. Nanti dicari lagi rata-ratanya average. Ini seperti kalau mencari rata-rata semuanya sama ya, mau di sampel bebas atau sampel saling berhubungan sama mencari rata-ratanya. Kemudian diperoleh rata-ratanya minus 18, kemudian dicari juga simpangan bakunya. Nah, kriteria ujinya sekarang kalau menggunakan tabel, tadi statistik ujinya adalah minus 1,15. Nah, karena ujinya tadi uji pihak kiri, maka daerah penolakannya ada di daerah kiri. Maka tugas tolak H0 jika T-nya kurang dari min T alfa per 2. Sekarang kita harus mencari T alfa, T1 per apa kok. Tolak H0 jika T-nya kurang dari minus T1 min apa. Maka kita harus mencari T1 per apa itu berapa nilainya. Ketika alfanya 0,05 maka min T 0,95 dengan derajat bebasnya 9 itu diperoleh nilainya min 1,8883. Nanti kita lihat di slide sesudahnya ya bagaimana memperoleh nilai min 1,883. Kita lihat karena min 1,15 ini dia nilainya lebih besar dari min 1,18 gitu ya. Kalau negatif kan kalau nilainya lebih besar, kalau negatif kalau nilai ininya nilai negatifnya lebih kecil menunjukkan itu lebih besar gitu ya. Berarti ini minus 1,15 itu dia lebih besar dari minus 1,1883 maka H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti kita lihat bentuk H0-nya kan seperti ini ya. Sehingga mu D lebih besar dari 0. Berarti berat badan setelah program diet tidak lebih rendah dari sebelum program. Berarti ini program penurunan berat badannya berhasil tidak? Oh, ternyata tidak ya. Karena setelah program dia tidak lebih rendah dari sebelum program. Nah, ini kalau menggunakan statistik uji kalau menggunakan menentukan nilai kritisnya menggunakan tabel. Tadi cari nilai yang 0,05 gitu ya. Alfanya 0,05 dengan derajat bebasnya 9. Nah, diperoleh ini derajat bebas 9, ini alfa 0,05, tarik ke sini, diperoleh statistik ujinya diperoleh kriteria ujinya 1,833. Karena uji pihak kiri ya berarti tinggal dikasih nilai minus. Jadi ini nilai ini kita bandingkan dengan statistik ujinya. Nah, sekarang kalau menggunakan V-value bagaimana? Tadi kalau karena ujinya pihak kanan ya,
Ujinya tadi kan pihak karena ujinya pihak kiri, ya, karena ujinya pihak kiri, maka, ujinya pihak kiri atau satu pihak, maka kriteria ujinya adalah tolak Hano jika nilai value-nya kurang dari alfa, di mana alfanya 0,05. Maka kita harus mencari nilai value-nya bagaimana. Nah, sama ya udah dijelaskan pada sebelumnya kita menggunakan, MS Excel. Kita lihat statistik ujinya adalah negatif nih, T sama dengan -1,15, maka yang dipilih adalah yang ini. Jadi nanti di Excel-nya tinggal diketik sama dengan sama dengan T-nya berapa dimasukin -1,15, DK-nya berapa 9, true gitu ya. Maka diperoleh nilainya 0,139. Nah, 0,139 ini bandingkan dengan nilai alfa. Nah, memenuhi kaidah ini enggak? Nah, kita lihat kalau 0,05 dibandingkan 0,139 besar yang mana? Nah, besar yang ini, berarti kaidah ini tidak terpenuhi ya. Karena 0,139 lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Berarti posisinya ini artinya Y lebih besar dari Y lebih besar atau sama dengan X. Berarti berat badan setelah diet tidak lebih rendah dari sebelum. Artinya program penurunan berat badannya berhasil tidak? Ya tidak, karena ternyata eee, setelah setelah program berat badannya tidak lebih rendah, gitu ya. Ini, ketika datanya ketika, menguji dengan data yang ada. Sehingga kesimpulannya adalah, nah, karena -1,15 kurang dari -1,1883 maka H0-nya diterima. Ini ketika menggunakan, nilai kritisnya menggunakan tabel, di distribusi T ya. Sehingga MD-nya lebih besar sama dengan 0. Maka berat badan setelah program diet tidak lebih rendah dari sebelum program. Nah, untuk menggunakan p-value sama, kita bandingkan nilai p-value, tadi nilai p-value-nya adalah 0,139, maka ini, H0-nya diterima ya, sehingga MD-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi, berat badan setelah program diet tidak lebih rendah dari sebelum program. Jadi baik menggunakan tabel maupun menggunakan p-value, hasilnya pasti akan sama. Itu terserah saudara mau menggunakan cara yang mana. Kesimpulannya adalah berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa berat badan setelah program tidak lebih rendah dari sebelum program. Artinya program penurunan berat badan tidak berhasil. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan, pada pertemuan 2 ini. Jadi kita tadi sudah membahas uji 2 rata-rata untuk 2 sampel saling bebas dan 2 sampel berpasangan dalam kasus, eee datanya berdistribusi normal. Karena nanti kalau datanya tidak berdistribusi normal, ada lagi ujinya ya. Nah, mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, barang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti barangkali kita bisa didiskusikan, bila ada yang mau bertanya mangga. Ibu akhiri, dengan ucapan alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.